panitia ada bukan? momen yang hari ini. Kalau peserta udah diam. Jangan peserta. Jangan digital brand lain-lain itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Menjaga citra Pak Anies itu loh. Kita menjaga citra Pak Anies. Kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas, padahal dia oportunis. Tanpa saya pun bicara bahwa Nasdem bermain politik dua kaki, Pak Jokowi itu pasti udah tahu. Ngapain saya ngomong? Pak Jokowi ini kan bukan sendiri aja. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Orang kan kalau mendengar pidato Surya Paloh seperti dia paling ideologis kan, paling demokratis, paling kemanusiaan. Itu kan dalam ucapan, tetapi dalam pikiran dan jiwa raganya tidak ada itu, Pak, sehingga tidak bisa diwujudkan. Berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin memperbaiki bangsa ini. Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin. Sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang, seolah-olah kita ini ideologis, kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Karena ekses daripada sistem yang ada pada hari ini, yang tumbuh berkembang adalah aliran yang non Pancasila, yang tidak ada ikatan emosional, otak hatinya, empatinya pada komitmen kebangsaan nasionalisme Pancasila. Ada ideologi baru, maka kaum garis keras radikalisme ada di mana-mana. Dari mulai anak PAUD sampai kepada profesor, doktor radikal. Jangan katakan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Situasi partai politik kian memanas menjelang tahun pemilu 2024. Tak terkecuali Partai Nasdem. Anggota Partai Nasdem, Zulfan Lindan, bicara soal kondisi partainya yang diketuai oleh Surya Paloh tersebut. Dalam tayangan kanal YouTube Akbar Faisal and Consort, Zulfan menjelaskan bahwa sejumlah polemik yang terjadi di partainya merupakan buntut dari ulah sang ketum bermain politik dua kaki. Beberapa kader menyatakan mundur dari Nasdem sampai dengan pernyataan Zulfan yang menyebut Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi. Ini sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, ya Nasdem, katanya dikutip pada Selasa 25 Oktober 2022. Menurut dia, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Nasdem adalah akar masalah yang terjadi di dalam internal kader partai. Tidak hanya itu, di saat yang bersamaan, keinginan Nasdem mencalonkan Anies bertolak belakang dengan keinginan Presiden Jokowi. Gak usah kita tutup-tutupi. Jelas Pak Jokowi kurang sreg sama Anies. Semua orang tahu. Kemudian Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ini berhadapan dengan keinginan Jokowi, terangnya. Surya Paloh dinilai bermain politik dua kaki lantaran dia nekat mencalonkan ex-gubernur Jakarta tersebut, tapi juga mengharapkan keistimewaan atau keuntungan dari koalisi Jokowi. Ini kan gak mungkin, tegas Zulfan. Tanpa dirinya berbicara, Zulfan menyebut bahwa Jokowi sudah mengetahui lebih dulu soal dugaan bermain politik dua kaki yang dilakukan oleh Surya Paloh. Secara politik, lanjut dia, Nasdem sah mengusung Anies Baswedan jadi bakal capres 2024 nanti. Tapi kalau Pak Jokowi tidak senang, sah juga dong. Jangan ingin sah sendiri, katanya. Zulfan Lindan juga mengaku tersinggung kepada Surya Paloh sebagai ketua umum partainya yang sudah menonaktifkan dirinya.
Alasannya karena administrasi Nasdem bobrok. Surat penonaktifan dia beredar di media sosial, padahal Zulfan sendiri belum menerima surat tersebut. Ini mempermalukan saya karena surat itu beredar di medsos dulu. Beberapa jam kemudian, saya baru dikasih tahu setelah saya protes, kata Zulfan. Kemudian Zulfan menindaklanjuti surat cinta dari Nasdem dengan menghubungi Surya Paloh. Namun, sang pemimpin partai justru terkesan tak serius menanggapi aksi protes dirinya. Dia kirim pesan seperti ketawa. Lucu juga buat saya, masalah serius kok ketawa, ujarnya. Sikap sang pemimpin bikin mantan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem periode 2014 sampai 2019 tersebut kebingungan. Zulfan juga berkata bahwa keputusan penonaktifan yang dikeluarkan Nasdem lantaran Surya Paloh dikelilingi para penjilat dan pengamen. Saya bilang, ini surat keluar karena abang dikelilingi penjilat dan pengamen. Abang ini tidak ada waktu untuk mendengar menonton apa yang saya sampaikan, ujarnya. Ini yang merusak, tambahnya. Sebelumnya, politikus Nasdem Zulfan Lindan menyampaikan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi. Ketika hadir dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi, program ini disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Anggota Partai Nasdem Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan parpol yang diketuai Surya Paloh. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali menjelaskan alasan Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan Partai Nasdem. Ucapan Zulfan yang berbuntut penonaktifan itu ialah terkait pernyataan tentang Anies Baswedan antitesis Jokowi. Situasi partai politik kian memanas menjelang tahun pemilu 2024. Tak terkecuali Partai Nasdem. Anggota Partai Nasdem Zulfan Lindan bicara soal kondisi partainya yang diketuai oleh Surya Paloh tersebut. Dalam tayangan kanal YouTube Akbar Faisal Unconsort, Zulfan menjelaskan bahwa sejumlah polemik yang terjadi di partainya merupakan buntut dari ulah sang ketum bermain politik dua kaki. Beberapa kader menyatakan mundur dari Nasdem sampai dengan pernyataan Zulfan yang menyebut Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi. Ini sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, ya Nasdem, katanya dikutip pada Selasa 25 Oktober 2022. Menurut dia, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Nasdem adalah akar masalah yang terjadi di dalam internal kader partai. Tidak hanya itu, di saat yang bersamaan, keinginan Nasdem mencalonkan Anies bertolak belakang dengan keinginan Presiden Jokowi. Gak usah kita tutup-tutupi. Jelas Pak Jokowi kurang sreg sama Anies. Semua orang tahu. Kemudian Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ini berhadapan dengan keinginan Jokowi, terangnya. Surya Paloh dinilai bermain politik dua kaki lantaran dia nekat mencalonkan ex-gubernur Jakarta tersebut, tapi juga mengharapkan keistimewaan atau keuntungan dari koalisi Jokowi. Ini kan gak mungkin, tegas Zulfan. Tanpa dirinya berbicara, Zulfan menyebut bahwa Jokowi sudah mengetahui lebih dulu soal dugaan bermain politik dua kaki yang dilakukan oleh Surya Paloh. Secara politik, lanjut dia, Nasdem sah mengusung Anies Baswedan jadi bakal capres 2024 nanti. Tapi kalau Pak Jokowi tidak senang, sah juga dong. Jangan ingin sah sendiri, katanya. Zulfan Lindan juga mengaku tersinggung kepada Surya Paloh sebagai ketua umum partainya yang sudah menonaktifkan dirinya. Alasannya karena administrasi Nasdem bobrok. Surat penonaktifan dia beredar di media sosial, padahal Zulfan sendiri belum menerima surat tersebut. Ini mempermalukan saya karena surat itu beredar di medsos dulu. Beberapa jam kemudian, saya baru dikasih tahu setelah saya protes, kata Zulfan. Indonesia